Seorang apoteker mendapatkan resep dari dokter. Dengan studi kasus pasien penerbeton setelah berkonsultasi dengan dokter ingin menebus obat di IFRS Bakti Kencana. IFRS memiliki obat aspirin 80 mg 15 tablet, simvastatin 20 mg 20 tablet, bisoprolol 2,5 mg 20 tablet, nitrogliserin 4 triplet, itromin 2,40 tablet, ISDN 20 tablet, captopril 12,5 mg 50 tablet, dan tidak memiliki klopidogram. Atas nama pasien terbeton, silakan masuk ke ruangan dokter dulu Ibu. Atas nama pasien terbeton, umur 54 tahun. Ini resepnya Ibu boleh langsung ke bagian farmasi. Ya, terima kasih dok. Sama-sama. Ibu ingin menebus obat. Baik, saya cek terlebih dahulu kelengkapan obatnya. Boleh Ibu tunggu di ruang guru. Iya Ibu. Pasien atas nama Tuan Teton. Boleh Ibu silakan duduk. Iya Ibu. Saya sudah cek kelengkapan obatnya. Ternyata ada obat yang sudah kosong atau tidak ada di apotek kami. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Aspirin 80 mg sebanyak 15 tablet itu tersedia semua. Lalu ada simvastatin 20 mg sebanyak 20 tablet itu tersedia. Lalu ada bisoprolol 2,5 mg sebanyak 20 tablet itu tersedia. Lalu ada nitrogliserin 2,5 mg sebanyak 40 tablet itu tersedia. Lalu ada ISDN atau isosorbit 2,5 mg itu sebanyak 20 tablet itu tersedia. Lalu ada clopidogrel. Nah, kebetulan di apotek kami sedang kosong. Lalu ada catropril 12,5 mg hanya tersedia 50 tablet, seharusnya 60 tablet. Apakah Ibu akan menebus seadanya? Ya, saya tebus seadanya. Siapkan terlebih dahulu obatnya. Boleh Ibu tunggu di ruang. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Epidana yang bertugas pada pagi ini di RS Bakti Kencana. Sebelumnya Ibu dengan siapa pasien ya? Saya anaknya. Oh baik, anaknya. Ibu sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan konseling? Tidak. Baik. Ibu di sini saya sedikit meminta waktunya sekitar 10 menit untuk melakukan konselingnya Ibu. Konseling itu bertujuan supaya cara penggunaan obatnya bisa digunakan dengan tepat, benar, sehingga si efek obat terapinya dapat tercapai. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya apakah Ibu duduknya sudah nyaman? Sudah. Baik, saya di sini akan menyebutkan identitas pasien, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaannya. Ibu boleh tolong sebutkan nama pasiennya siapa? Tuan Teton. Untuk umurnya Ibu? 54 tahun. Kemudian kalau untuk alamat pasiennya di mana Ibu? Di Cibiru. Di Cibiru ya Ibu. Baik, Ibu sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan mengenai obat yang akan dikonsumsi oleh pasien? Sudah, tapi saya lupa karena obatnya banyak. Ya Ibu. Apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaan obat yang akan diresepkan? Sudah. Kemudian apakah dokter sudah menjelaskan harapan pasien setelah menggunakan obat? Sudah ya Ibu. Baik Ibu, apakah Bapak Beton ini memiliki alergi obat sebelumnya? Tidak Ibu. Tidak ya Ibu. Kalau Bapak Beton ini sebelumnya sudah mengkonsumsi obat seperti contohnya suplemen atau obat yang lainnya Ibu? Tidak ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan Ibu cara minum obat yang diberikan oleh dokter. Yang pertama ini ada obat aspirin, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Nah, untuk khasiatnya itu mencegah penggumpalan darah. Nah, diminumnya itu kalau Bapak tahun ini biasanya sarapan di pukul berapa ya? Jam 7 ya Ibu. Berarti diminumnya boleh di pagi hari di jam 7:15 karena diminumnya 15 menit setelah makan. Untuk jumlahnya ada 15 dan untuk expirednya di bulan 8 2027. Nah, untuk cara minumnya itu ditelan utuh Ibu. Yang kedua ini ada obat bisoprolol 2,5 mg, diminumnya sama sehari 1 kali 1 tablet. Khasiatnya itu untuk mengontrol denyut jantung. Diminumnya sama tadi di jam 7:15 setelah minum aspirin, 15 menit setelah makan. Jumlahnya ada 20. Untuk expirednya di bulan 8 2027. Untuk cara penggunaannya sama seperti itu Ibu. Nah, selanjutnya
sini ada Captropil 12,5 mg, diminumnya sehari 3 kali 1 tablet. Khasiatnya ini untuk menurunkan tekanan darah. Ini perlu dihabiskan ya Ibu. Untuk diminumnya pada pagi jam 6, siang jam 12, dan malam jam 6 sore. Ini diminumnya 1 jam sebelum makan atau bisa menyesuaikan aja Bapaknya. Jumlahnya ada 50 tablet dan untuk expirednya pada bulan 8 2027. Nah, untuk yang selanjutnya ada obat ISDN 2,5 mg, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Nah, cara meminumnya ini diletakkan di bawah lidah ya Ibu, si obatnya, terus ditunggu sampai larut, tidak perlu dikasih minum gitu. Nah, khasiatnya itu untuk nyeri dada. Nah, ini diminumnya jika perlu, semisal sama seperti tadi nitrogliserin. Kalau misalkan bapaknya sudah tidak merasakan nyeri dada lagi, boleh dihentikan. Diminumnya 15 menit sesudah makan. Jumlahnya ada 20 obat dan untuk ibunya itu bulan 8 2020. Nah, kalau misalkan untuk penyimpanannya obat ISDN ini boleh di beda tempat ya Bu, atau di tempat-tempat yang mudah terjangkau, karena kalau misalkan bapaknya nanti tiba-tiba sakit dada, ini bisa langsung itu tahu di mana tempatnya itu Ibu. Nah, yang terakhir ini Ibu ada obat simvastatin, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Khasiatnya ini untuk menurunkan kadar kolesterol. Ini harus dihabiskan dan diminumnya itu pada malam hari di jam 21.00. Ini 15 menit sesudah makan dan jumlahnya itu ada 20 tablet dan untuk editing itu di bulan 8 2027. Itu Ibu. Baik Ibu, apakah pasien tidak keberatan dengan jadwal obat yang sudah tadi ditentukan? Tidak Ibu, tapi kan obatnya ini tekanan darah kan ada 2, terus nyeri dadanya juga ada 2. Nah, itu kan apa enggak overdosis gitu Bapak saya? Oh, enggak Ibu, karena dari 2 obat ini tuh cara kerjanya itu berbeda Ibu. Jadi saling membantu gitu supaya si tekanan darah dan nyeri dada bapaknya itu lebih terkontrol. Ada obat yang membantu jantung bekerja lebih ringan, ada juga yang membantu melancarkan aliran darah ke jantung supaya nyeri dadanya berkurang. Jadi sudah aman gitu, tidak aman overdosis. Bagi Ibu, selama mengkonsumsi obat apa ada larangan makanan? Selain minum obat rutinnya Ibu, Bapak juga perlu menjaga pola hidup sehat seperti mengurangi makanan berlemak dan asin, terus memperbanyak sayur dan buah juga, terus berhenti merokok kalau misalkan Bapaknya merokok, terus mengurangi kopi dan alkohol, terus rutin olahraga ringan juga seperti jalan kaki 10 menit sampai 30 menit, terus cukup istirahatnya, serta menghindari stres berlebih supaya tekanan darah, kolesterol, dan kondisi jantungnya tetap terkontrol. Ya Ibu. Baik Ibu, selama mengonsumsi obat mungkin pasien akan muncul beberapa efek samping seperti nyeri, perih lambung, mual, resiko pendarahan atau batuk kering. Mungkin itu hanya efek-efek umum ringan saja. Namun jika si bapaknya merasa sangat lemas, terus pusing berat, atau ada keluhan yang mengganggu, sebaiknya segera periksa ke dokter ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu, untuk penyimpanan obatnya sebaiknya disimpan di suhu ruang nih Ibu, terus di tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari. Langsung semua obat juga disimpan di tempat yang aman dan diusahakan jauh dari jangkauan anak-anak. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan dan apakah ada yang ingin ditanyakan terkait cara penggunaan obatnya? Sudah mengerti. Baik Ibu, apakah boleh diulang kembali terkait cara penggunaannya untuk memastikan kalau Ibu sudah mengerti? Obat yang pertama ada aspirin 80 mg, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Ini khasiatnya untuk mencegah penggumpalan darah. Terus ini harus dihabiskan ya Bu? Ya, itu akan dihabiskan Ibu. Terus yang kedua ada obat bisoprolol 2,5 mg sehari 1 kali 1 tablet. Khasiatnya untuk mengontrol denyut jantung, harus dihabiskan juga. Terus yang ketiga ini obat nitrogliserin 2,5 mg, diminumnya sehari 2 kali 1 tablet. Khasiatnya untuk nyeri dada. Ini diminumnya jika perlu, jadi si bapaknya kalau sakit diminum dulu. Iya, betul. Lalu ada Captropil 12,5
mg, diminumnya sehari 3 kali 1 tablet. Resepnya untuk menurunkan tekanan darah, ini harus dihabiskan. Terus ini ada obat ISDN 2,5 mg, diminum sehari 1 kali 1 tablet. Diminumnya diletakkan di bawah lidah ya. Hasilnya untuk nyeri dada. Ini juga diminumnya jika perlu. Iya, betul. Bapaknya terasa sakit dada tuh ya. Terus ada obat simvastatin, diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Hasilnya untuk menurunkan kadar kolesterol. Ini juga harus dihabiskan. Iya, betul sekali. Ibu sudah paham ya, Ibu? Selanjutnya Ibu di sini ada salinan resep karena ada beberapa obat yang tidak tersedia di RS. Nanti Ibu boleh ditebus di luar di apotek lain atau nanti bisa ditebus di sini kembali di hari lain